Salam, selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongannya kepada kita pada saat ini. Hingga di minggu kedua di bulan 5 ini Tuhan berikan kita kekuatan kesehatan. Kita akan mulai ibadat kita pada saat ini. Kita angkat pujian kita besar anugerah-Mu.
Bapak atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami bersyukur juga ya Bapak atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami ya Bapak beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapak, Tuhan beri kesempatan kepada kami ya Bapak. Terima kasih semua atas anugerah-Mu. Ketika kami dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan kami. Ketika kami dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan kami. Kami ada hingga pada saat ini karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapak, untuk mengangkat segala puji-pujian kami, mengangkat segala pikiran dan hati kami, tubuh kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami memulai ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kiranya kuduskan kami terlebih dahulu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak, yang kami perbuat ya Bapak, dari pikiran kami, perkataan kami, bahkan hati kami ya Bapak, yang sering menyakiti hati orang lain, terlebih menyakiti hati Tuhan. Urapi kami ya Bapak, supaya kami layak untuk mengangkat segala puji-pujian kami. Kami layak untuk bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan kepada kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya Tuhan yang kami puji dan pujikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Pertolongannya hingga pada saat ini kita rasakan. Sampai pada saat ini walaupun berapa minggu kita ada di rumah beribadah, tetapi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Kita akan menyanyikan lagu Kita Ada Satu Sobatku. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ikut beribadah pada saat ini, kita akan dengan sukacita karena kita tahu Tuhan itu adalah sahabat kita yang paling setia.
sukacita tetap Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka hati dan pikiran kita, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita nomor 350, Ku yakin saat Engkau berfirman. Kita mau sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita, menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Allah yang setia, yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari sampai detik ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melewati satu minggu ini, dan kami boleh ada saat ini kembali untuk boleh menyiapkan hati kami, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyiapkan hati kami, jemaat Tuhan dimanapun berada,
yang sedang duduk di rumah untuk menerima lawatan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami bersama-sama, menjamah kami supaya kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang akan kami renungkan, boleh menguatkan, meneguhkan kami untuk terus berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, pakailah menjadi alat Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada di rumah masing-masing, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membaca bagian firman Tuhan sebagai landasan bagi kita dan renungan kita bersama-sama pada hari ini. Saya ambil di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Mazmur pasal yang ke-121 sampai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian jemaat, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya baca dari judulnya, Tuhan Penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin atas firman Tuhan sebagai renungan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan saya beri judul, Tuhan pertolonganku. Tuhan pertolonganku. Ada sebuah pertanyaan yang bisa kita dapat renungkan bersama-sama. Pernahkah kita mempertanyakan kelayakan Tuhan sebagai tempat untuk kita berlindung, sebagai tempat untuk kita bernaung, sebagai tempat untuk kita datang meminta pertolongan? Seberapa sering kita menjadikan Allah sebagai Tuhan, sebagai pertolongan kita dalam sepanjang kehidupan kita? Ataukah justru ketika kita sedang menghadapi sebuah pergumulan, kita menjadi lemah, kita menjadi meninggalkan Tuhan? Tetapi puji nama Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bersama-sama bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita. Ada sedikit cerita di sini. Ada seorang anak remaja yang terkenal malasnya, tetapi dia punya rasa percaya diri. Suatu hari bapaknya bertanya kepada dia, "Nak, besok kamu ujian. Kamu sudah belajar belum, Nak?" Dasar anak malas, dia menjawab, "Tenang saja, Pak. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Ayahnya tidak mau kalah dengan anaknya dengan menyambung ayat tersebut bahwa penjagamu tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayah juga yakin, ayah rasa demikian juga penjaga ujianmu. Nah, seringkali ketika kita memiliki sebuah pergumulan dalam hidup kita tanpa penyerahan diri kepada Tuhan, kita hanya mencomot ayat firman Tuhan, kita mengambil ayat firman Tuhan, bukan berarti bahwa salah ketika kita mengambil firman Tuhan, tetapi firman itu harus kita hidupi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab seringkali mengajarkan kepada kita tentang kehidupan kita sebagai seorang Kristen, di mana kita ada di tengah-tengah dunia sebagai seorang peziarah. Kita ini disebut sebagai seorang musafir. Perjalanan kita panjang, perjalanan kita jauh. Ibrani mengatakan dalam pasal yang ke-11
11 ayat 13 dan 16 mengatakan bahwa kewargaan kita itu bukan di dunia ini. Kalau dalam bahasa Jawa orang katakan bahwa kita hanya mampir ngombe, hanya mampir minum. Karena apa? Bukan dunia ini tempat tinggal kita selamanya. Itulah sebabnya Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa kita memiliki kewargaan surgawi. Kewargaan kita itu adalah di surga. Itulah sebabnya sudah sepantasnya, sepatutnya kita sebagai jemaat Tuhan untuk menjadikan Dia sebagai pertolongan dalam sepanjang kehidupan kita. Amsal 27 ayat yang pertama menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kamu memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Artinya di sini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan harus selalu waspada terhadap kehidupan kita. Apakah sepanjang perjalanan kita di dalam mengikut Tuhan sungguh-sungguh sudah menjadikan Allah sebagai pertolongan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya, atau bukan hanya saya, kita bersama-sama melihat ada banyak tokoh-tokoh yang terkenal sekarang ini. Ada penyanyi Glenn, ada Didi Kempot yang merupakan orang-orang terkenal, dan mereka sudah dipanggil kembali ke alamnya. Kalau mereka percaya kepada Tuhan, tentu mereka masuk dalam kerajaan surga. Tetapi jika tidak percaya kepada Tuhan, mereka masuk dalam neraka. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar ada teman adik tingkat saya dulu di sebuah sekolah teologi. Dia anaknya cukup pintar, cakap, dan ya hampir semua kemampuan dia miliki, tetapi Tuhan sudah memanggil pulang dia. Artinya bahwa tidak ada yang dapat kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menerka seberapa panjang perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan janjikan terhadap kita, kepada kita di dalam Mazmur 121 menyatakan tentang masa siara, perjalanan orang Israel, perjalanan umat Tuhan, menceritakan, menjelaskan kepada kita bagaimana perjalanan bangsa Israel sebagai orang yang sedang berziarah. Mereka harus meninggalkan kampung mereka, tempat mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mereka mengakui, mereka menyadari bahwa dalam perjalanan mereka ada banyak tantangan, ada banyak penyamun, ada banyak binatang buas yang bisa menjadi tantangan mereka, bisa menghalangi mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat di dalam ayat yang pertama di situ berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Ada beberapa buku menyatakan, bahkan Alkitab menyatakan kepada kita bahwa gunung-gunung di sekitar Yerusalem kebanyakan adalah gunung-gunung di mana di situ dijadikan sebagai tempat pemujaan dewa-dewa. Bukan hanya sebagai tempat pemujaan dewa-dewa, tetapi gunung itu dipenuhi dengan berbagai macam binatang buas, penyamun dan sebagainya. Dan hal inilah yang membuat mereka khawatir, takut ketika umat Tuhan pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Dan ayat yang kedua dalam pembacaan kita di situ kita bisa melihat dijawab oleh para imam bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada perbedaan yang sangat jelas di sini antar gunung dengan pertolongan Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Gunung-gunung, saya sudah sampaikan tadi bahwa mereka jadikan sebagai tempat pemujaan dewa-dewa. Kemudian di situ ada banyak binatang buas, di situ banyak penyamun untuk bersembunyi, untuk melakukan kejahatan mereka.
Tetapi para imam ingin menjelaskan kepada kita bahwa pencipta kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak seimbang dengan hanya gunung-gunung, tidak seimbang dengan pencipta umat Tuhan, pencipta orang Israel, bahwa dialah yang akan menjadi tempat untuk menjadi perlindungan bagi kita, menjadikan sebagai sebuah tempat yang nyaman untuk kita berlindung kepada Dia. Ada dua kata yang diulang-ulang dalam pembacaan kita di sini. Ada kata penjaga dan menjaga. 3 kali diulang di situ, menunjukkan kepada kita bahwa kata tersebut amat penting, sangat penting untuk menjelaskan kepada kita mengapa Allah Israel dijadikan sebagai tempat untuk meminta pertolongan. Mengapa Allah Israel dijadikan sebagai tempat pertolongan bagi kita? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita mau lihat dalam ayat yang ketiga dalam pembacaan kita di sini. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Yang pertama, karena Dia atau Allah Israel adalah Allah yang tidak akan membiarkan kita goyah. Tidak akan membiarkan kita goyah. Itu yang disampaikan di sini. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ada pengalaman di dalam masa pada waktu itu, di mana ada masa para dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang di situ, khususnya orang-orang Palestina dan orang-orang yang ada di lingkungan orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa Molok. Dan dikatakan di situ bahwa ada masanya di mana para dewa-dewa pada saat itu untuk tidur, untuk beristirahat, khususnya untuk dewa kesuburan. Ketika datang masa musim dingin, maka dewa kesuburan itu mereka menjadi tertidur. Artinya apa? Tidak sepanjang hari, tidak sepanjang saat, sepanjang waktu menjaga orang-orang yang menyembah kepada Dia. Dibandingkan dengan Allah kita, dibandingkan dengan Tuhan kita, dikatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Puji nama Tuhan. Jika dewa-dewa, orang-orang yang dewa yang mereka sembah itu adalah Allah yang bisa tertidur, bisa nyenyak, tetapi Allah kita dikatakan tidak pernah tertidur, bahkan sampai terlelap. Inilah yang menjelaskan kepada kita, membandingkan kepada kita, dan menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang kaya yang mungkin tinggal di perumahan-perumahan elit, mereka mempunyai penjaga, mereka mempunyai satpam, mereka mempunyai security. Tetapi security yang mereka miliki, yang mereka punya itu bukan berarti bahwa tidak pernah mereka beristirahat. Ada kalanya mereka sudah kelelahan, ada kalanya mereka sudah kecapean dan mereka mulai tertidur. Tetapi dibandingkan dengan Allah Israel, Tuhan adalah pertolonganku. Dikatakan di sini bahwa penjagamu tidak akan terlelap. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita, bagi jemaat Tuhan, bagi kita semua. Kita harus sungguh yakin pada masa-masa sekarang ini begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita berkata bahwa bantuan dari pemerintah tidak pernah sampai kepada saya. Saya meminta pertolongan kepada si ini tetapi tidak pernah nyampai. Tetapi ingat bahwa penjaga kita, Allah kita, Tuhan kita tidak pernah tertidur. Yang kedua, yang kita bisa lihat bersama-sama dalam pembacaan kita di sini, bahwa Dia adalah Allah. Mengapa dijadikan sebagai Allah penolong bagi kita? Karena Dia adalah Allah yang mampu memberikan perlindungan kepada kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Luar biasa di sini. Matahari tidak akan menyakiti
engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Apa yang dijelaskan dalam pembacaan kita di sini? Dikatakan di situ bahwa Dia adalah Allah yang menaungi umatnya. Menaungi umatnya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ketika perjalanan bangsa Israel berangkat dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Allah selalu memberikan perlindungan kepada mereka. Pada siang hari ada awan yang menutupi mereka, menaungi mereka, supaya apa? Tidak kena panas terik matahari. Allah begitu memperhatikan kehidupan umat Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di sini bahwa dalam perjanjian lama, penjaga atau penaung umat Tuhan yang biasa disebut sebagai kerub, yang menebarkan sayapnya untuk menaungi tabut perjanjian Tuhan. Ketika menaungi tabut perjanjian itu, maka Allah akan melindungi umatnya, segenap orang yang percaya kepada Dia. Ini sangat memberikan pengharapan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, bahwa Allah yang kita percaya, dikatakan sini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Luar biasa. Bukan hanya menjaga kita, tetapi dikatakan Ia akan menaungi kita. Mengapa Tuhan katakan di situ bahwa penjagamu tidak akan bisa pernah terlambat di dalam menolong? Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Apa maksudnya ayat tersebut? Ketika Allah melindungi kita, ketika Allah melindungi umatnya, dikatakan bahwa mereka akan dilindungi dari sinar matahari pada siang hari yang sangat dan bisa menyebabkan radang otak, bahkan bisa menyebabkan penyakit. Itulah sebabnya Allah menciptakan sedemikian rupa langit dan bumi, supaya apa? Ketika Allah menyinarkan matahari, tidak sampai menyengat kepada kita. Demikian juga pada malam hari, dikatakan bahwa bulan tidak akan menyakitimu pada malam hari, yang dapat menyebabkan sakit kusta dan sakit jiwa. Luar biasa Tuhan mengatur sedemikian rupa penjagaan, pernaungan, perlindungan Tuhan kepada kita. Inilah bentuk naungan Tuhan yang diberikan kepada orang Israel, terlebih kepada kita. Puji nama Tuhan bahwa ketika jemaat Tuhan keluar masuk rumah Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya pemazmur Daud katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Daud begitu meyakini di dalam dirinya bahwa Allah, Tuhan itu adalah gembala yang setia. Tuhan yang menjadi penolong, penjaga dia. Bukan hanya sebagai satpam yang menjaga kenyamanan kita, tetapi Ia langsung menurunkan perlindungannya kepada kita. Ada sebuah cerita. Ada seorang satpam bermimpi terhadap tuannya, berkata begini, "Tuan, saya bermimpi bahwa Tuan akan menjadi kaya. Usaha Tuan akan menjadi hebat, akan berkembang luar biasa." Dan kemudian tuannya itu berkata, "Syukurlah." Dan akhirnya mimpi si satpam ini, penjaga security ini, menjadi kenyataan bagi tuannya. Setelah berhasil, kemudian sang tuan ini berpikir, kalau begitu security satpam ini tugasnya, pekerjaannya adalah tertidur. Buktinya apa? Ia bisa bermimpi dan mulai hari itu ia dipecat sebagai security. Nah, Allah kita tidak demikian. Tuhan kita tidak demikian. Kalau security bisa lelah,
bisa istirahat, bisa tertidur. Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, yang siang malam 24 jam menjaga memelihara kita. Luar biasa. Ayat berikutnya kita lihat di dalam pembacaan kita di sini, ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yang ketiga, Allah mengapa dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi kita, sebagai pertolongan kita? Karena Allah tidak hanya menjaga keselamatan, kesehatan kita, tetapi juga menjaga nyawa kita. Tidak hanya menjaga kesehatan kita, melindungi kita dari segala sakit penyakit, seperti yang disampaikan tadi dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, supaya matahari tidak menyakiti engkau dan bulan. Tetapi ayat yang ke-7 menyatakan di sini bahwa Allah adalah Allah yang mampu menjaga nyawa kita. Puji nama Tuhan. Kelengkapan janji Tuhan yang diberikan kepada orang percaya, kepada umat Tuhan, bukan hanya kepada bangsa Israel pada waktu firman ini dituliskan, tetapi firman itu juga berlaku kepada kita sampai hari ini, bahwa Ia akan menjaga nyawa kita. Ia akan menjaga kita. Ini adalah sebuah janji, bukan hanya mulai kita percaya kepada Tuhan, tetapi sampai seterusnya, berlangsung sampai selama-lamanya. Janji itu berlaku kepada kita. Ia akan menjaga hidup kita. Kenapa Tuhan menjaga hidup kita? Dalam Yesaya 43 dikatakan bahwa karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini ciptaan yang mulia di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga, yang berkenan di hati Tuhan, yang disukai. Kalau di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Sinung itu adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang suka menyukakan hati Tuhan, yang bisa membuat Allah tersenyum. Itu yang saya sampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Dan hari ini kembali Tuhan katakan bahwa Ia akan menjaga nyawa kita. Mungkin kita bertanya dalam hati, kalau begitu, mengapa ada banyak kecelakaan dan yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang percaya? Bukankah pesawat yang pernah jatuh di dalam laut dipenuhi oleh banyak hamba Tuhan ketika berangkat dari Jakarta menuju Sulawesi Utara, dan sampai detik ini pesawat itu tidak pernah diketahui di mana letaknya. Ada banyak hamba Tuhan di dalam, ada banyak pendeta di dalam, ada banyak orang-orang Kristen di dalam. Apakah Tuhan tidak menjaga nyawa mereka? Itu adalah dalam sepengetahuan Tuhan. Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa Allah mampu. Jika kita bisa bertahan hari ini menghadapi virus corona, sudah berapa ribu? Ada sudah 900 lebih nyawa yang sudah melayang karena virus ini. Tetapi kita bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih dijaga nyawa kita. Kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita masih dilindungi oleh Tuhan. Bukankah itu sebuah janji Tuhan yang berlaku atas kita? Bahkan di dalam Lukas 21 ayat yang ke-18 dikatakan di situ bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang jika Allahmu tidak mengetahuinya. Jika Allah tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita sudah berapa bulan beribadah di rumah. Hamba Tuhan, gembala tidak bisa menengok kita satu persatu. Apakah kita fokus kepada Tuhan ketika sedang beribadah? Atau kita sambil jualan, sambil kita mendengarkan siaran ini? Atau sambil kita ngomong dengan tamu yang sedang datang? Ataukah kita memang benar-benar fokus kepada Tuhan, menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan? Kita tidak bisa memantau satu persatu. Bapak Ibu lah yang tahu
persekutuannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Allah. Karena itu, mari Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, untuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang berikutnya, ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita di sini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Alasan mengapa Tuhan itu kita jadikan sebagai tempat pertolongan bagi kita, karena Allah menjaga keluar masuk kita. Ketika kita bangun tidur, kita keluar rumah, kita di jalan, kita belanja, kita bekerja, kita masih bisa kembali ke dalam rumah, bertemu dengan keluarga. Bukankah itu sebuah janji yang sudah berlaku atas kita? Allah sendiri akan menuntun, dikatakan bahwa akan menuntun mereka keluar masuk rumah masing-masing. Artinya apa? Perorangan. Kalau di dalam Mazmur 34 dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang percaya. Bukan kelompok, tetapi perorangan. Penjagaan Tuhan itu maksimal kepada kita. Sudah maksimal pertolongan Tuhan kepada kita. Inilah yang menjadi bentuk perlindungan Tuhan. Mengapa kita menjadikan Allah itu sebagai tempat perlindungan bagi kita? Karena Ia tahu keterbatasan kita, Ia tahu kekurangan kita, Ia tahu kelemahan kita. Kita di dalam dunia ini diibaratkan sebagai seorang musafir yang terus berjuang berjalan sambil memikul beban yang berat di pundak kita. Seringkali kita diajak, ketika kita mau fokus kepada Tuhan, ada godaan dari sana, ada rintangan dari sana. Apakah kita mau belok atau kita tetap fokus kepada Tuhan? Selama kita hidup di dunia ini, ada banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Semakin hari semakin berat ekonomi yang sedang kita hadapi bersama-sama. Tapi kita tidak akan pernah berputus asa. Tidak akan pernah membuat kita menjadi mundur dan berkata bahwa Tuhan itu bukan lagi pertolonganku. Tetapi justru dengan situasi sekarang ini membuat orang semakin berbondong-bondong, semakin dekat dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan, bahwa tidak satupun anasir jahat, tidak satupun kejahatan-kejahatan yang bisa menghentikan perjalanan hidup kita di dalam mengiringi Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita terus maju dan tekun di dalam mengiringi Tuhan. Terus di dalam beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa melihat kita. Mungkin ketika di gereja masih ada yang bisa memperhatikan kita bahwa kita sedang fokus ketika sedang beribadah. Tetapi ketika kita sudah di rumah, ada banyak godaan. Mungkin perut kita sedang menunggu untuk diisi. Mungkin anak kita sedang meminta untuk jajan. Mungkin ada orang yang datang mau belanja di warung kita dan sebagainya. Membuat kita seringkali tidak lagi fokus di dalam beribadah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau supaya kita mengambil waktu bersama-sama, mengoreksi diri kita bersama-sama, melihat ke dalam diri kita bersama-sama. Apakah hidup saya ini sudah sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tempat pertolonganku? Atau seringkali saya hanya lari kepada Tuhan ketika sudah merasa terjepit, ketika ekonomi sudah mulai menipis, ketika sudah mulai menghadapi jalan buntu, barulah kita datang kepada Tuhan. Ketika sudah mulai datang sakit penyakit, barulah kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau hari ini, dalam situasi apapun, kondisi apapun, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita tetap setia
semakin dekat dengan Tuhan, semakin sulit kehidupan ini, Tuhan mau supaya kita semakin dekat dengan Dia dan tetap menjadikan Tuhan sebagai pertolongan satu-satunya dalam kehidupan kita. Di luar semua itu tidak ada pertolongan. Manusia boleh berjanji untuk membantu menolong kita, tetapi satu-satunya pertolongan yang tidak pernah ingkar janji adalah Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah yang kita kenal juga di dalam Kristus Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya Allah memeteraikan di hati kami. Allah menolong kami untuk tetap kuat, tetap kokoh, dan menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan bagi kami. Berkatilah jemaat Tuhan dengan segala pergumulan yang mereka sedang hadapi. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau lawat setiap jemaat-Mu, Engkau jamah setiap umat-Mu yang ada di rumah, baik anak-anak, anak-anak remaja pemuda, jemaat kami dalam rumah tangga, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sedang dalam keadaan sakit penyakit. Biarlah dengan keadaan yang terbatas ini, kami tetap menjadikan Engkau sebagai Tuhan, pertolongan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya kami sekalian umat-Mu tetap taat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberitakan Injil kepada kita pada pagi hari ini. Dan berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita bukan hanya pendengar, tetapi kita akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu Tuhan itu adalah penolong kita. Nanti doa penutup sama Ibu Gembala. Kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Kita akan pujian hati bertenang berada dekatmu.
kuasa-Mu. Bungkuslah mereka di dalam kuasa nama-Mu dari segala virus-virus yang mungkin bisa membahayakan kesehatan mereka. Berkatilah mereka